Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman dan rekan guru, kepala sekolah dan guru dari Gugus Dahlia, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara pertemuan Gugus ini dan sesiminasi tentang budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu, berkumpul dalam acara gugus dan sekaligus diseminasi budaya positif dari saya sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif yang perlu kita kembangkan di lembaga kita, terutama sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di sini kita penggunaan kurikulum merdeka itu karena kita di sini juga baru baru melaksanakan kurikulum merdeka. Bos di situ Mbak. Baik, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini kita mulai menggunakannya itu mungkin kalau dulu itu masih belum kita tahu apa itu budaya positif nih. Saya juga mengetahui tentang budaya positif itu lebih detailnya itu ketika saya mengikuti CGP sekarang. Nah, di sini dari budaya positif ini sebenarnya ini muncul sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini sebelum saya mengenal apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara, setahu saya dulu ketika saya menimba ilmu di Universitas Terbuka itu bahwa sering kita dengar itu mengenai teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu adalah teori yang berkembang di barat yang memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong bagaikan kertas putih. Kita selama ini tahunya seperti itu nggih. Anak-anak kecil itu kertas kosong yang kita dilukis oleh guru. Nah, tetapi anak terlahir dengan kodrat masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini teorinya Ki Hajar Dewantara ini mengartikan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang berpihak pada anak. Jadi selama ini kita tahunya kan guru itu sebagai senternya belajar. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini terbalik, sekarang jadi murid itu yang menjadi senternya pembelajaran. Jadi guru itu di situ nanti hanya sebagai fasilitator. Jadi setahu kita kan selama ini seperti itu ya. Sing penting bocah manut. Bocah manut, kita mau membentuk apa anak itu sesuai dengan kemauan kita. Kegiatan anak juga seperti itu. Kita yang mendominasi, yang ibaratnya menentukan kegiatan anak ini seperti ini. Kita yang menentukan selama ini. Nah, setelah mempelajari teori ini, ternyata itu kita itu selayaknya itu sebagai ada menghamba kepada anak. Jadi kita itu yang mengikuti anak, tapi kita juga ada rambu-rambunya. Kita lebih cenderung menjadi fasilitator, menjadi manajernya. Cuman kita itu bagaimana nanti anak
mau belajar. Jangan anak yang menurut kita, tapi kita yang mengikuti gaya belajarnya anak seperti apa. Nah, terus yang di sini ada teori filosofi ya. Terus kemudian di sini Ki Hajar Dewantara juga memaknai disiplin ya. Di sini ada ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang ada di benak kita itu anak nurut apa yang dikatakan oleh kita. Anak harus ini, harus itu sesuai dengan keinginan kita. Guru itu cenderung memaksa. Jadi kalau menurut teori Ki Hajar Dewantara itu guru itu cenderung memperkosa. Secara kasarnya itu memperkosa kehendak anak, kebebasan anak seperti itu. Ya di situ. Nah, terus apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin? Di sini kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini. Terus kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ada kan anak orang manuk memiliki disiplin berdiri di depan kelas, itu merupakan hukuman bagi anak. Itu sebenarnya tidak diperkenankan atau tidak boleh seperti itu untuk kita di pembelajaran kurikulum merdeka ini. Terus kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin di sini, terutama disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi sebaiknya itu jangan sampai kita menggunakan hukuman. Saya juga kadang bingung, maksudnya sudah terbiasa dengan disiplin seperti ini. Oh ternyata harusnya tidak seperti itu. Terus di situ juga Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self deskripsi, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi peraturan kita itu nanti ada di sini. Dari disiplin itu ada beberapa beberapa kegiatan tentang disiplin. Di situ ada nanti hukuman, tapi hukumannya itu tidak seperti itu yang disiplin yang sering kita lakukan. Nah, di sini di konsep disiplin ini, inti dari konsep disiplin positif terdiri dari, ini ada teori kontrol. Nah, ada teori kontrol, ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan. Di sini ada posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu di sini, mulai dari disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntut kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Di sini disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Nah, di sini ada tiga kriteria disiplin. Di sini Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya sendiri ataupun berasal dari luar diri. Nah, di sini terus kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga yaitu murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal
ya, motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing murid, bukan menuntut murid, ya, membimbing murid untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, jadi di sini kita sebagai pendidik itu bukan menuntut, tapi membimbing bagaimana nantinya anak bisa melakukan disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori kontrol. Nah, di sini menurut William Glasser, ini Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini miskonsepsi, maksudnya miskonsepsi, ada gambaran tentang miskonsepsi. Miskonsepsi ini contohnya misalkan anak PAUD itu belajar seraya bermain. Nah, bermain seraya belajar. Jadi setahu orang di luar kita itu bermain itu kan bermain yang bebas, bermain ketika anak di luar lingkungan sekolah itu bermain sekarepe dhewek lah. Tapi kalau kita di lingkungan pendidik bermain itu ya belajarnya anak PAUD di lingkungan sekolah. Jadi itu yang dimaksud miskonsepsi. Jadi miskonsepsi itu salah penafsiran lah. Intinya itu salah penafsiran. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi anak itu tidak dipaksakan. Ketika anak itu memilih, kita menawarkan, kamu mau belajar atau mau bermain sendiri. Nah, kita tawarkan dulu. Nanti itu otomatis anak itu tahu apa yang diambil keputusan, yaitu mengambil keputusan seperti itu. Tapi kita juga sambil memberikan arahan-arahan. Jadi anak itu nanti juga sambil berpikir, oh kenapa sih aku dibiarkan bermain karena guru, padahal ini waktunya belajar. Jadi jangan dipaksakan, kamu harus di sini, harus seperti ini. Iya, seperti itu. Nah, itu kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya itu untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kadang hal-hal yang tidak kita sukai, ya, makanya ada belum tentu yang tidak kita sukai itu tidak baik. Terus kemudian di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, bujukan ini merupakan salah satu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, di sini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, makanya kita itu memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir, jadi jangan dipaksakan. Kita beri kesempatan. Mungkin dia dari rumah kepengennya bermain. Nah, kita tawarkan bermainnya sambil belajar atau mau bermain sendiri. Seperti itu salah satu solusinya. Jadi kalau menurut jadi kantor itu memang tidak ada paksaan untuk anak. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, di sini mengapa identitas gagal? Karena ketika anak itu dikritik secara langsung, apalagi pun di depan teman-temannya, itu akan teringat ibaratnya seumur hidupnya. Pasti ada rasa, walaupun sudah
ganu ki sih kepriwe ya. Nah, maksudnya ada suatu rangsangan untuk mengingat hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi kita berusaha jangan mengkritik anak, jangan menjustif anak itu di depan teman-temannya. Nanti kita ada di sesi akhir untuk segitiga restitusi untuk mengatasi hal seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kita itu menggunakan pesan negatif itu secara pelan-pelan saja. Mungkin di saat ini itu tidak terlihat dampaknya, tapi nanti kedepannya itu akan terlihat dampaknya. Didikan dari anak yang terbiasa dengan suara mungkin keras, apa membentak, dengan anak yang halus, cara penyampaiannya itu nanti kedepannya itu terlihat oleh anak. Dengan semakin kita sering membentak, semakin memberikan suara keras, itu malah anak itu semakin dia itu ingin menunjukkan bahwa dirinya itu benar. Jadi lebih baik itu pelan-pelan kita memberitahu secara pelan-pelan, nanti secara tidak langsung anak itu akan berpikir dengan sendirinya, kenapa sih saya seperti ini kok malah nggak dimarahi. Nah, padahal kan kita kalau kita dengan suara halus, otomatis mereka berpikir, oh iya, guru saja itu dengan suara halus, nggak berteriak-teriak, nggak ibaratnya memarahi kita di depan teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita sebagai guru seolah-olah punya hak bahwa anak itu wajib nurut dengan kita, tapi memang kita sih pengennya anak nurut dengan kita, tapi dengan kata lain, ada kutip, bagaimana caranya agar kita itu tidak seolah-olah itu memaksakan kepada anak bahwa anak itu harus nurut dengan kita. Kita sama-sama belajar, saya juga baru mendapat, maksudnya ilmu ini setelah ikut CGP ini ilmunya maksudnya ternyata itu lebih apa ya? Nah iya, lebih jelas, walaupun terkadang itu bertentangan dengan suara hati kita. Kepengennya yang muridnya manut, nurut seperti itu. Nah, itu. Makanya seperti itu. Iya, berkuasaan, merasa berkuasa karena kita sebagai guru. Tapi sekarang kita dituntut itu malah kita itu yang menggalau kepada anak. Seperti itu. Terus kemudian tadi selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini. Untuk yang pertama yaitu penghukum. Nanti kita renungkan kita itu termasuk posisi kontrol yang mana. Di sini penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, ini ada penghukum. Terus di sini membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya keluar dengan lembut, tapi sebenarnya itu seolah-olah menyalahkan anak seperti itu. Terus di sini guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah, ini kita guru sebagai teman. Kita nanti termasuk kategori yang mana? Kita renungkan bersama. Kemudian di sini sebagai pemantau. Sebagai pemantau yaitu memonitor atau mengawasi pada saat kita berinteraksi dengan murid, kemudian kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, kemudian memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, kita
biasanya ini yang sering menghukum apa ya, nanti kamu kayak gini, konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajer. Di sini posisi guru atau mentor itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian murid tidak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang murid kita lakukan. Berkolaborasi di sini kita itu misalkan ada anak yang bersalah, jangan bukan kowe lho ki orang kayak gini. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita ajak berdiskusi, kemudian kenapa sih kamu melakukan seperti itu, ditanya baik-baik. Terus setelah kamu melakukan seperti itu, perasaan kamu seperti apa? Apakah bangga atau puas atau apa? Kemudian akibat dari yang kamu lakukan itu terhadap lingkungan di sekitar kamu itu apa? Nah, ketika anak merasa, kan misalkan merebut anak mainan anak ya, merebut teman mainan punya teman. Ketika ditanya kamu merebut mainan itu tadi jadi akibatnya apa setelah kamu merebut mainan itu, yang punya mainan itu anak-anak kalian jadi nangis dulu. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kita di situ gali kenapa. Nah, setelah itu dia kan sudah tahu konsekuensinya setelah dia melakukan itu. Nah, kita ajak bicara lagi, sebaiknya biar dia tidak nangis, kita gimana ya, seperti itu. Tapi memang kadang kita sebagai guru orang serangka ya, kepengennya diam ya. Nah, seperti itu. Jadi pelan-pelan saja. Maksudnya kita memang kan bahasa anak beda dengan kita yang dewasa. Kadang anak ketika kita ajak bicara lebih keras saja, anak tergagap. Mungkin mereka berpikir jadi guru keras seperti ini sih maksudnya apa? Akhirnya mereka kan berpikir dulu sebenarnya ditanyakan di guru itu apa, karena ada rasa takut, rasa tertekan, jadi akhirnya malah jadi ini kita tanya-tanya, ajak seperti berbicara dengan sesama teman, jadikan murid kita itu teman, bukan menjadi bawahan apa yang kita ucapkan. Bocah gue butuh manut kalau aku seperti itu. Memang kita mau melakukan ini susah sekali guru. Saya kemarin pas pas kemarin juga sedang bertukar pendapat dengan teman-teman. Mungkin mereka karena mereka dari SMA mungkin lebih mudah untuk diajak sharing sesama murid dan guru. Tapi kalau kita TK dan KB, ada kan fokus mereka kadang ambiar gitu. Sudah diajak seperti ini kok langsung cerita liar seperti itu. Nah, iya. Karena terus kemudian di sini yaitu teori motivasi. Nah, di sini perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Nah, di sini motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai dirinya. Nah, ini menghargai dirinya dengan nilai yang diyakininya. Kemudian motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ini motivasi anak tersebut itu dari dalam dirinya atau dari luar, itu bisa kita nanti lihat. Ada anak kan kalau dikasih hadiah ini akhirnya saya mau melakukan ini. Nah, itu salah satu dari motivasi eksternal. Nah, terus di sini apa tindakan dalam menghadapi motivasi ini? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sini yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini tindakan kita yang harus dilakukan itu seperti apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Dan di sini hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara untuk mengontrol perilaku yang secara tidak langsung menghambat potensi. Nah, di sini dikatakan secara tidak langsung menghambat potensi. Nah, dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya memberikan motivasi internal seseorang. Nah, di sini ini kita dapat mengontrol anak itu perilakunya melalui ini. Ketika kita memberikan hadiah, itu bisa jadi menghambat potensinya dia. Menghambat potensi anak secara tidak langsung. Berarti mengko anggar aku ora diwai hadiah, aku mau lah kayak gini. Nah, akhirnya kan mereka itu tidak mengharap imbalan. Akhirnya mereka itu tidak ingin berkreasi, mematikan kreasi mereka. Sebenarnya sih aku loh bisa seperti ini, tapi karena hadiah mereka tertarik. Tapi ketika tidak ada hadiah, akhirnya lah aku kan darurat di hadiah ini. Akhirnya mereka itu tidak tumbuh. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini mau yang lainnya sambil dinikmati hidangan yang ada depannya, nggak apa-apa. Kalau sini oh sini apa ini? Bocor jempol gitu. Di sini kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ini menjadi 5 kebutuhan dasar dari manusia, juga anak-anak yang kita belajar bersama. Terus kemudian yaitu untuk mewujudkan disiplin positif, yaitu di sini ada keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas gitu nih. Keyakinan kelas di sini merupakan kesepakatan. Nah, kesepakatan yang terbentuk dari musyawarah seluruh warga di kelas itu yang difasilitasi oleh guru dan merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini sifatnya apa ya? Ini kan bukan merupakan suatu peraturan, jadi hilangkan kata-kata tidak. Misalkan kita membuat kesepakatan ya kan, ini kita ulang-ulang ini dulu. Untuk yang pertama yaitu guru meminta semua murid di kelas untuk ini kalau sudah bisa menulis gitu, kalau belum menulis kita sambil pengucapan saja, nanti guru yang merangkum, kemudian nanti dijadikan poin-poin dasarnya. Di sini untuk menuliskan apa saja aturan yang disepakati bersama di kelas. Kemudian semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Yang ketiga yaitu kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas ini, misalkan anak tidak boleh terlambat. Nah, itu kalau itu merupakan peraturan kelas. Kalau yang keyakinan kelas, saya datang lebih awal. Nah, seperti itu. Saya datang lebih awal. Terus tidak boleh memberantak mengacak-acak mainan. Tidak boleh mengambil, pokoknya yang ada kata tidak, ada kata tidak itu dihilangkan.
Di sini saya punya apa ya? Kesepakatan kelas. Nah, ini kan untuk yang pertama misalkan selalu menjaga kebersihan. Nah, selalu menjaga kebersihan ini kan otomatis sudah berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus membereskan mainan setelah dipakai. Ya, nah ini salah satu contoh keyakinan kelas. Selalu menjaga kebersihan. Nah, kemudian disiplin dan tepat waktu. Nah, ini kalau peraturan kelas kan biasanya tidak datang terlambat seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas dengan kata nah ya disiplin dan tepat waktu. Terus saling tolong menolong. Nah, ini kan yang bekerja sama. Terus kemudian berbicara dengan sopan. Nah, misalkan kan tidak boleh membentak-bentak, nah, tidak boleh menjelek-jelekan teman, nah seperti itu. Kita di sini bisa berbicara dengan sopan, nah, saling menghormati. Kemudian bisa ditambahkan juga tidak boleh berbicara sendiri ketika guru sedang menjelaskan seperti itu. Nanti kita tinggal membuat kalimat-kalimat yang seperti ini. Maksudnya tidak di situ hilangkan kata-kata tidak boleh, tidak apa seperti itu. Saling tolong menolong. Nah, terus apa? Misalkan bersikap antri kan tidak boleh saling berebutan. Nah, itu kita saling antri seperti itu atau gimana? Pokoknya hilangkan kata-kata tidak. Nah, tidak, jangan seperti itu. Ini pas kita dengan situasi momen seperti ini, ketika kita mulai pembelajaran ya, di awal tahun pelajaran ini, kita nanti dengan anak-anak bersama-sama membuat kesepakatan kelas seperti itu. Yang mau saya itu kan nanti kesepakatan kelas ini yang nanti saya juga akan menjadi tugas yang diasignkan saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak di kelas kita. Ini untuk keyakinan kelas ya, jadi bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Ini nanti bisa di itu apa? Bisa kita buat bersama, bisa ditempel di apa? Di frame nanti ditempel misalkan di pintu masuk apa itu nanti kan terlihat. Pokoknya yang sudah dilihat mas iya bisa. Nanti ini juga bikin membuat keyakinan kelas juga kita kan sudah akun kita sudah terhubung dengan Canva ya. Nah itu nanti kita membuat di Canva itu juga langsung bisa misalkan kita membuat keyakinan kelas kita dalam creator nanti itu tinggal pilih buat referensi kita mau membuat keyakinan kelas seperti apa sebelum kita besok dengan anak-anak membuat keyakinan kelas bersama. Jadi kita itu tidak seolah-olah apa dia berkuasa kepada anak. Nah itu juga keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, bukan selama ini kan guru yang membuat tidak boleh bercerita sendiri ketika ada guru sedang menjelaskan, ya, tidak boleh ya kalimatnya diganti. Terus ada lagi tidak boleh makan ketika masih pelajaran seperti itu. Nah itu nanti kita buat bersama-sama. Terus untuk selanjutnya yaitu nah ini segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi satuan pendidikan bisa membuat para murid untuk mencapai tujuan, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini ini segitiga restitusi itu sebenarnya apa ya? Biasanya sih kita bimbingan ke anak yang melakukan kesalahan secara tidak langsung lah, tapi ini dalam filosofi Gajah Dewata ini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah di sini ada langkah-langkahnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu sih seperti apa?
misalkan ada anak yang terlambat sekolah, kan mungkin sudah beberapa hari terlambat, kita panggil anak. Nah, kalau itu sebentar, saya lihatkan ini saja. Saya kemarin melakukan praktek segitiga restitusi. Aduh, sinyalnya rendah. Bisa sebentar. Yang ini udah ya, coba dijawab. Full. Ini belum terus mbak. Minul. Ininya apa bu? Sebenarnya 26 Maret. Nah, ini anu sebentar bu. Ini seperti ya? Seperti ini apa? Maretnya kecil semua. 26 Maret 1977. Kemarin saya praktek segitiga restitusi dengan anak. Ini praktek ini yang namanya menstabilkan identitas. Jadi kita mengorek informasi dulu pada anak mengapa seperti itu.
yang sering itu nakal ke teman ya, itu jangan langsung berbicara ke anaknya bahwa anak itu salah itu di depan teman-temannya, tapi sediakan waktu, kita panggil anaknya, kita tanya seperti tadi itu prosesnya. Di situ ada menstabilkan identitas, seringkali itu dengan mengatakan biar anak tidak merasa down lah, kan sudah tahu bahwa dia salah, kita bisa mengatakan guru juga dulu waktu sekolah pernah seperti itu, kata-kata seperti itulah. Pokoknya intinya jangan sampai membuat anak itu merasa malu, merasa bersalah, akhirnya malah tidak mau sekolah, terus dia tidak mau mengungkapkan apa yang ada di hatinya yang ingin disampaikan kepada guru. Seperti itu kita diproses menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga tadi yaitu validasi tindakan. Nah, di sini ada validasi tindakan. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita mengatakan bahwa dia itu memang salah, tapi jangan kamu itu loh salah, jangan seperti itu. Yang kamu lakukan itu bisa lebih baik lagi tidak melakukan seperti itu apa enggak? Seperti maksudnya dengan kata-kata yang tidak membuat anak down lah, istilahnya punya anak jadi malah semangat. Nanti kita di akhir setelah validasi tindakan kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama anak. Jadi anak nanti merasa dihargai, bukan merasa disalahkan. Nanti ibaratnya kan dulu apa aku salah ya. Ibaratnya kalau mungkin di kita di KB atau di TK jarang ya anak yang mengatakan seperti itu, tapi kalau di tingkat yang lebih tinggi itu entah itu di SD, di SMP atau SMK mesti ada ujarku dela-dela aku disalahkan Pak Guru, ujarku lagi salah. Itu saya pernah melihat, maksudnya menanyakan ke seseorang yang pernah mengalami seperti itu juga ketika di SMA. Ujarku loh dela-dela aku salah. Nah, akhirnya mereka itu merasa dirinya itu tidak mempunyai bahwa saya loh bisa, sebenarnya saya itu hebat seperti itu. Malah mereka itu malah down lah, kalau aku melakukan ini sudah menjadi aku salah seperti itu. Jadi kita di sini memvalidasi tindakan anak itu dengan bahasa yang maksudnya itu lebih memanusiakan anak lah, intinya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas tadi, setelah kita menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Seperti di kelas kita misalkan ada anak yang terlambat, tanyakan keyakinan kelas yang kita buat itu apa saja. Nah, di situ nanti anak, oh iya ya, di kelas kita kan datangnya harusnya sebelum bel seperti itu. Terus setelah bermain harusnya mainannya itu dibereskan. Nah, itu keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh anak itu kita tanyakan kembali, mengulang kembali. Jadi sering-sering kita lakukan biar mereka itu selalu teringat ada keyakinan kelas seperti ini, mereka tertuntut untuk mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Seperti itu. Jadi tadi ada budaya positif ya, Bun. Budaya positif ada 5 ya. Nah, di sini ada 5 konsep inti dari disiplin positif, yaitu yang tadi teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang terakhir tadi keyakinan kelas. Insya Allah dapat dimengerti nih, Bun. Mungkin dari ini dari saya cukup di sini ya, Bun. Nanti jika ada mungkin masih ada yang masih bingung bisa ditanyakan, nanti yang bisa saya jawab bisa saya jawab, tapi ketika saya belum menemukan jawaban nanti saya
narasumber yang lebih berkompeten lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu lain-lain membuat diisi arisan dan sinambi kali bidang. Membatalkan acara laporan apa? Laporan dari bendahara apa? Pada laporan apa mboten? Monggo ada dari teman-teman yang ingin bertanya, insya Allah kalau saya jawab sebisa saya. Monggo. Saya Bu tanya. Monggo. Bagaimana caranya menanamkan positif disiplin kepada anak-anak yang mungkin lebih ke itu apa ya, menanamkan disiplin positif kepada anak apa ya yang ditanyakan. iya Menanamkan disiplin positif kepada anak, bagaimana caranya? Nah di sini tadi kita tahu ya mengenai tentang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah di sini menanamkan disiplin kepada anak itu kita mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menayangkan keyakinan. Nah di sini kita memulai dari membuat keyakinan kelas dulu, membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ketika kita mulai pembelajaran di awal pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama anak-anak berkolaborasi membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti itu. Jadi nanti anak itu akan yaitu merasa bertanggung jawab dengan sendirinya, tidak ada paksaan dari kita, karena ketika membuat keyakinan kelas itu anak-anak itu sudah dilibatkan langsung. Jadi tidak guru yang membuat keyakinan kelas itu, tapi kita bersama dengan anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Apa yang akan kita lakukan nanti ketika pembelajaran ya, yang harus kita lakukan apa saja ya. Nah nanti kita dari anak-anak itu mungkin anak yang satu guru tidak boleh makan, nah terus yang satunya lagi guru tidak boleh mainan, nah seperti itu nanti kita rangkum menjadi satu. Nah setelah dirangkum menjadi satu, kita kan di TK ya, di TK atau di KB. Karena anak belum bisa membaca, nanti guru itu membacakan hasil dari keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Kemudian anak itu sudah tahu, sudah dibacakan semua, sudah setuju dengan keyakinan yang kita buat, otomatis nanti secara tidak langsung ketika anak itu membuat kesalahan, anak itu kita ingatkan sudah, oh iya tadi kan sudah seperti ini, sudah membuat kesepakatan seperti ini. Jadi secara tidak langsung itu dari dalam intrinsik ya, dari dalam diri anak tersebut itu sudah tertanam rasa tanggung jawab. Seperti itu. terima kasih atas jawabannya. Sama Bu. Monggo ada yang lainnya? Saya Bu. Saya mau menanyakan tentang menstabilkan identitas. Cara menstabilkan identitas karena tipe anak beda-beda ya Bu. Ya, nah saya mau menanyakan menstabilkan identitas bagi anak yang tipenya pemalu, cara menggalinya itu yang seperti Oke, saya Bu Evi. Mungkin seperti ini. Kita itu ibaratnya guru itu jangan kalah apa ya? Jangan kalah dengan murid dulu. Di sini jangan kalah dengan murid seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kita nggak boleh anak melakukan sesuatu, guru itu sampai kebingungan. Kita harus bagaimana ya anak seperti ini? Jangan seperti itu. Tanamkan kepada kita itu bahwa guru itu bisa mencari solusi bagaimana caranya, bagaimana menghadapi sesuatu yang terjadi pada anak. Ketika anak tidak bisa bicara, mungkin kan tadi kita menyaksikan saya melakukan praktek segitiga restitusi itu dengan duduk berhadapan-hadapan. Itu karena anak itu aktif mau berbicara. Tetapi ketika kita menjumpai anak yang pendiam, cenderung untuk berkata-kata itu juga susah. Nah,
kita cari cara lain, mungkin dengan kita mengajak anak bermain apa, mungkin bermain Lego atau bermain apa. Nah, kita sambil bermain, tapi kita sambil tanya-tanya, tapi jangan langsung kamu ini tadi kayak gini, enggak, jangan, tapi pelan-pelan. Misalkan kita sambil bermain, misalkan Mbak Ayu pinter ya melakukan kegiatan ini, bermain ini. Nah, tadi ngomong-ngomong, tadi Mbak Ayu sih kenapa ya seperti ini. Nah, secara tidak langsung nanti otomatis anak sambil bermain itu nanti nyeplos sendiri seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau anak pendiam diajak duduk berhadap-hadapan, ditanya, pasti malah semakin dengkul seperti itu, malah semakin seolah-olah itu kayak terintimidasi seperti itu. Jadi kita cari solusi bagaimana agar anak itu mau menjawab apa yang kita butuhkan. Maksudnya menangani anak seperti ini bagaimana ya? Nah, kita cari caranya. Mungkin dengan diajak bermain-main, mungkin dengan kita bermain ayun-ayunan bersama. Pokoknya komunikasikan dari hati ke hati dengan anak tersebut. Insya Allah nanti anak tersebut itu muncul dengan sendirinya. Seperti yang di kita ya, Bu Ririn ya, di kelas kita ada anak yang pendiam, di akhirnya dibujuk ceplos, loh, ini bisa ngomong ya, secara tidak langsung karena kita ajak itu secara tidak langsung kita ajak bermain, tapi sambil mengorek-ngorek, maksudnya ngorek informasinya itu tidak secara langsung. Iya, jangan kamu sih kemarin itu kenapa macam seperti itu, Mbak Ayu pinter ya. Kok kemarin seperti ini. Nah, digali seperti pokoknya pinter-pinter kita lah, jangan sampai guru itu kekurangan akal seperti itu. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang dari yang lainnya menambahkan jawaban-jawabannya. Sudah? Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk acara diseminasi hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya juga terima kasih juga atas respon dari teman-teman semua hingga selesai acara siang hari ini. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dilanjut. Halo. Halo semua. Nah, kita kan sudah mau mulai pelajaran ya. Kemarin kita sudah kegiatan MPLS, kegiatan pengenalan sekolah. Kalian sudah tahu mana kamar mandi, mana kantor, yang mana tempat bermain, di mana alat bermain. Halo, alhamdulillah. Kemudian terus, biar kita ketika belajar besok, kita kan besok kan belajar terus ya, ya kan? Nah, ini ya sampai itunya ya, posisinya ya, aku dendek sih dia. Lihatnya dulu sini.
tidak boleh jahil. Tidak boleh jahil. Terus apa lagi? Ya, tidak boleh injak kaki.
belajar tidak bermain ketika belajar tidak bermain sendiri. Siapa yang bermain sendiri? Hah? Siapa yang bermain sendiri coba hari ini? Terus setelah ketika belajar tidak bermain sendiri, minta izin jika keluar kalau mau minum, ambil air minum. Kalau mau ke kamar mandi izin dulu ya Mas Baik ya. Ya, kalau mau guru saya haus loh. Nah, saya mau ambil minum. Nah, nanti sama guru diizinkan. Oh ya silakan ambil minum boleh. Tapi nanti kembali lagi ke kelas. Berarti di sini keluar kelas. Kalau keluar kelas izin dulu ketika sedang belajar. Kalau keluar kelas izin dulu. Kalau keluar kelas ketika sedang belajar izin dulu. Izin dulu. Terus tidak boleh membawa HP. 6. Tidak merusak mainan berarti ini menjaga apa? Menjaga apa biar mainannya tidak rusak?
kita mau bermain. Oh, sudah. Nah, kita hari ini sebenarnya guru itu mau mengukur teman-teman. Tapi besok lagi kan sudah setengah 9, kalian boleh cuci tangan. Ya, belajarnya kita hari ini kita membuat kesepakatan. Mas Kavi terbang. Dari tadi Mas Kavi memperhatikan dulu. Jadi ketika kita